Enggak ada, Pak. Belum ada riwayat yang menjelaskan bapak Nabi, kakek Nabi itu menghadapkan wajahnya ke berhala. Makanya Ali bin Abi Thalib itu, Pak, walaupun ya bapaknya mungkin Abu Talib pernah menghadapkan wajah dan dia musyrik, tapi Abu Talib kan Ali bin Abi Thalib kan tidak. Makanya namanya karamallahu wajhah. Ya, Ali itu wajahnya ya dimuliakan Allah karena tidak pernah menghadapkan wajah ke berhala. Itu. Jadi memang tidak semua orang kafir, orang-orang Makkah itu, Pak, keturunan Nabi Ibrahim itu yang menyembah berhala. Ada orang-orang yang masih ya konsisten dengan ajaran nenek moyangnya Nabi Ibrahim. Itu kelompok namanya Hunafa, kelompok Hanif. Termasuklah kakek Nabi, termasuk bapak Nabi itu. Apalagi ada sebuah riwayat jalur Nabi nubuah Nabi itu kan berpindah-pindah, Pak, dari orang per orang. Ya. Cahaya kenabian Nabi itu berpindah tuh, Pak, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, terus ke Nabi Ibrahim, ya, terus ke Nabi Ismail, terus nanti sampai ke Abdullah. Semua orang yang menerima itu tidak ada yang musyrik satupun. Itu kenapa pendapat yang mengatakan menolak Ibrahim itu ayahnya pembuat patung itu ayahnya, bukan ayahnya itu pamannya. Azar itu bukan ayah Ibrahim. Karena Allah tidak menyebut walid tapi abi. Karena abi beda dengan walid. Kalau walid yang melahirkan kita. Kecuali Ibrahim menyebut ayahnya ya walidi, betul ayah kandung. Tapi Ibrahim mengatakan ya abati, ya abati. Ya, ibu, karena abi itu atau abati itu bisa untuk paman. Ya. Sama dengan waladi dan ibnun. Kalau ibnun bisa anak saudara. Itu makanya Abu Talib mengatakan haza ibni ke Nabi Muhammad. Tapi kalau waladi, anak yang lahir dari biologi kita, dari sel kita, anak biologis kita, namanya walad. Itu maka yang dapat warisan bukan abna, walad. Di An-Nisa 11 itu yusikumullah fi auladikum, bukan fi abnaikum. Kenapa? Karena yang dapat waris harus hubungan darah. Kalau abna, anak angkat bisa-bisa. Tapi Allah tidak menggunakan abna, tapi aulad. Yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazil unsayain. Berarti anak yang lahir dari apa? Dari sulbi kita namanya walad. Kalau anak saudara kita bisa ibnun, sama juga abi. Kalau ayah biologis kita namanya walidi. Kalau paman kita bisa jadi abi. Makanya Nabi Ibrahim itu bukan ayahnya itu Azar yang membuat patung itu, tapi paman dia. Karena cahaya Nabi Muhammad itu, nubuahnya tidak pernah melewati orang-orang musyrik. Selalu orang-orang saleh yang bertauhid. Tidak ada jalur nubuah itu, jalur kenabian itu, ya cahayanya kan dia berpindah-pindah, Pak, dari satu sulbi ke sulbi yang lain kan. Begitu apanya itu, Pak. Bukan Nabi Muhammadnya, Pak. Cahaya nubuahnya itu berpindah. Makanya Abdullah itu, Pak, yang ada cahaya nubuah dalam itu kan saleh, laki-laki paling baik pada masanya tuh. Makanya wanita-wanita Quraisy itu berharap semua jadi istrinya Abdullah tuh. Jadi tidak mungkin bapak Nabi itu musyrik menyembah berhala. Kakek Nabi itu musyrik menyembah berhala. Bahwa ketika itu belum mereka beribadah seperti yang kita lakukan, benar, syariat belum ada. Ya. Tapi mereka mengesahkan Allah, mereka ikut ajaran kakeknya Nabi Ibrahim. Mereka tetap salat menurut ajaran Nabi Ibrahim. Mereka haji seperti ajaran Nabi Ibrahim. Gitu. Ya, Pak. Pembahasan kita malam ini kan tentang sudah pada itu apakah antara agama Islam dengan non-Islam, atau mungkin misalnya kayak yang terjadi di Indonesia saat ini, misalnya kita masuk sebuah kajian di mana pada kajian itu ustaznya mengatakan bahwa ini bukan
sesat, Sesat. ini kafir. Sementara ini ada lagi ustadz yang lain di masjid yang sama misalnya, oh ini boleh dengan kata yang sama gitu. Iya. Itu apakah bagaimana sikap kita itu? Kalau ini terhadap orang Kristen atau orang Muslim kan kita mengatakan bagiku agamamu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau kita sama-sama kita ini antara yang membid'ah-bid'ahkan, apakah kita bisa mengatakan bid'ahmu gitu? Atau bagaimana gitu? Bagaimana sikap kita gitu? Gitu. Ya kalau ini kan untuk orang kafir Pak, jelas. Demarkasinya jelas, garisnya. Beriman, ya kafir. Kalau orang kafir, lakum dinukum. Lakum dinukum. Agamamu milikmu, agama saya milik, itu maksudnya agama nih Pak. Ini konteksnya agama nih. Kalau agama ya sudahlah, Yahudi, Nasrani, Islam, Majusi, Hindu, Buddha, urus agama masing-masing. Ya, kita saling menghormati, saling menghargai, tidak ada saling mengganggu. Siapa yang membunuh yang lain, kata Nabi, neraka, haram mencium aroma surga. Walaupun yang dibunuh orang kafir, karena dia tidak menerima keberagaman. Ya sudahlah. Itu konteksnya orang kafir Pak. Tapi kalau kita sesama Muslim, berlaku ayatnya lana a'maluna walakum a'malukum itu. Ya, untukmu amalmu, untukku amalku. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Ya. Begitu perintahnya ya. Ini Bapak kebaca nanti di surah Al-Baqarah 139 ya. Ya. Walana a'maluna walakum a'malukum. Ini ya, jadi perbedaan itu kan perbedaan furu'iyah saja. Ada yang pakai kunut, ada yang pakai tidak. Ada yang baca jahar bismillah, ada yang sir. Ya, ada yang mau baca Yasin, ya, ada yang tidak baca Yasin. Ada yang zikir keras, ada yang zikir lambat. Ada yang apa namanya itu, yang maulid, ada yang tidak. Ada yang pakai wasilah, tawasul, ada yang langsung. Itu kan lana amaluna lakum amalukum itu. Amal kami, udah kami terima nanti. Amal kamu terima pula nanti. Itu pintu surga tidak satu dan. Jadi kalau untuk sesama Muslim, ini tidak bisa ya Pak, kita ini ya memakai ayat yang al-kafirun itu. Ya, makanya ini juga yang jadi masalah sekarang Pak. Ada orang dengan non-Muslim itu begitu akrabnya Pak. Dengan sesama Muslim yang hanya berbeda hal-hal yang furu'iyah, tanpa toleransi sedikit pun. Saling hujat, saling caci, saling hina, saling kafirkan. Yang jelas-jelas itu kafir, yang kita harus membuat garis demarkasi dengan mereka. Mereka bisa akrab dan harmonis. Kenapa dengan yang berbeda pemahaman, satu akidah, beda-beda pemahaman, kok tidak bisa harmonis kita? Nah ini yang kita ya hari ini yang risau melihatnya Pak. Bahwa ada yang berbeda dengan kita tuh selama pakai dalil mereka, monggo silakan. Bahwa kita berbeda memahami dalil, tidak apa-apa juga. Kan ijtihad sama nilainya. Satu ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain. Tidak bisa orang dipaksa sama pemahamannya dengan kita. Ya. Selama yang pokok-pokok kita sama, subuhnya 2 rakaat, asarnya, zuhurnya 4 rakaat. Yang pokok-pokok sama, sudahlah. Yang cabang-cabangnya beda, kita hormati saja. Nah harusnya kan sesama kita ini yang harusnya lebih harmonis Pak. Nah, tapi saya tidak tahulah kenapa dan sepertinya memang ada sesuatu yang dibalik. Pesan Nabi untuk? Ya itu hadis yang sifatnya politis. Selama dia bertauhid, jangankan bertauhid dia Pak. Dia kafir pun tapi tidak memerangi kita. Dibunuh haram mencium aroma surga. Apalagi dia salat. Dia mengaku Allah bersyahadat. Apa alasan kita membunuhnya Pak? Memang ada kelompok Islam yang begitu tuh Pak. Ya. Bahkan itu mohon maaf ada pendapat yang saking ekstrimnya Pak. Ya. Dosa bid'ah itu lebih hebat dari dosa berzina.
Gitu. Iya, coba bayangkan Pak, dosa berzina lebih ringan dari bid'ah. Bid'ah itu lebih berat daripada berzina. Ya, itulah kadang-kadang yang kita tidak bisa memahami, Pak. Tugas kita begini, tugas kita sampaikan saja dalil yang menurut kita paling benar. Pemahaman kita begini. Tapi kalau ada pemahaman lain, silahkan. Selama mereka punya dalil. Yang saya tidak setuju itu jangan kita saling hujat, jangan kita saling caci, urus jamaah kita masing-masing. Kalau jamaah kita mau pindah dia, pindahlah, carilah yang lain tambahan ilmunya. Tidak mesti juga harus belajar dengan kita sampai mati dia. Ini kan tidak begitu Pak. Harusnya Pak, Bapak belajar ke sana kemari cari ustadz. Makanya Imam As-Syafi'i itu dari Madinah ke Baghdad, ke Mesir, itu dikumpulkan ilmu dari banyak orang, Pak. Nanti kita sortirlah. Ya. Selama kita punya dalil. Ya. Tapi jangan belajar ke ustaz itu. Belajarnya ke ustaz ini, diambillah daftar ustaz, Pak, sekian. Kalau ilmu seluas ini, Pak, masanya dikuasai oleh 20 orang saja. Ya. Al-Qur'an ini sampai mati kita belajarnya Pak, tidak akan selesai, Pak. Sampai mati hidup kita tidak pernah jadi guru, Pak. Sampai mati mencari ilmu tentang Al-Quran saja, tidak cukup juga usia kita tuh, Pak. Ya, saking luasnya. Makanya kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Masya Allah, saya kalau baca ayat itu, Pak Ibu, ya, itu saya merinding memahaminya, Pak. Surah Al-Isra, Pak, ya. Kata Allah, ya, surah Al-Isra ayat 85, ya. Al-Isra 85. Coba Bapak Ibu lihat, ya. Jangan kita merasa ya apalagi kalau sudah viral, Pak, ya. Itu kita sudah merasa yang paling benar aja tuh, Pak. Ya, ilmu kita Masya Allah. Coba Bapak perhatikan redaksinya. Wama utitum minal ilmi illa qalila. Masya Allah. Ini malu kita, Pak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali sedikit. Itu Pak, ya. Itu satu poin berarti ilmu ini sedikit. Yang kita punya satu. Itu udah pasti bunyi ayatnya. Tidak perlu ditafsirkan. Allah sudah memastikan kita sedikit punya ilmu. Baik. Satu. Sedikit ini namanya qalil. Qalil itu namanya ya mubalaghah. Allah tidak mengatakan qalla dalam bentuk kata kerja. Qalla itu sedikit artinya, Pak. Tapi Allah sebut qalil. Benar-benar sedikit. Nah, satu. Redaksinya Pak, ya, qalil. Benar-benar sedikit, bukan qalla. Kalau kasir, sangat banyak. Itu diksi qalil itu mubalaghah namanya, Pak. Sangat sedikit. Lalu ada ma dan illah. Tidaklah kamu diberi ilmu kecuali sedikit. Kan bisa saja kata Allah katakan, kamu diberi ilmu sedikit. Tidaklah saya makan kecuali ini. Apa maknanya itu, Pak? Ini saja. Kalau saya makan ini berarti mungkin makan yang lain. Ini namanya kasar, Pak. Ma dan ilah ini kasar. Apa makna kasar? Kasar tuh pendek, makanya mengkasar salat. Sudahlah sedikit, dipotong lagi. Ya Allah, ya Tuhan. Kasar kok dipotong artinya, Pak? Kasar. Tidak ada yang lain. Sudahlah qalil, Pak. Yang qalil itu kasar lagi, dipotong lagi. Yalah saketik kok. Baik. 2. 3. Allah mengatakan min. Allah tidak mengatakan kamu diberi ilmu. Wa ma utitum al ilmu. Tidak. Min. Min itu maknanya sebagian lagi.
Dari yang saketik, yang dipotong, diketik lo min. Allah ya Allah. Min. Min sedikit min itu. Wa minan nas. Itu banyak atau ketik itu Pak? Sebahagian manusia. Kecil kan? Min itu maknanya tab'id namanya Pak. Tab'id itu sebahagian. Sudahlah sedikit, dipotong lagi. Yang dipotong itu di sebahagian lagi, dibagi lagi. Min namanya. Sudahlah begitu, itu utitum. Diberi. Diberi Pak. Kalau diberi itu sifatnya gimana Pak? Bapak, saya beri uang. Semua uang saya kasih? Hendaklah. Pemberian itu sifatnya menurut Bapak atau menurut saya? Menurut saya yang memberi kan? Bukan kita yang mengatur ilmu kan? Sang pemberi itu. Ini menunjukkan kita tidak punya kuasa dengan ilmu yang sedikit tadi itu Pak, yang sudah dipotong itu, yang sudah dibagi lagi, itu pun tidak milik kita. Tidak bisa kita kuasai penuh yang sedikit itu. Ternyata kuasanya pada Allah karena kita hanya utitum diberi. Bukan memiliki. Allah tidak mengatakan kamu memiliki ilmu, tidak memiliki, diberi. Ya. Itu pun majhul lagi, bukan ataitukum. Bukan saya beri, tapi diberi. Majhul itu artinya tidak tahu Pak, bodoh, majhul namanya Pak. Sudahlah kamu tidak tahu, kamu sebenarnya memang bodoh, majhul. Masya Allah, tidak ada satu pun Pak manusia yang harus bangga dengan ilmunya. Nauzubillah. Kalau baca ayat ini Pak, direnungi satu persatu strukturnya Pak, diksinya. Itu langsung tersungkur kita bersujud. Ahli ilmu tidak akan pernah sombong dengan ilmunya. Tidak akan pernah. Ya. Terlalu sedikit ilmu kita. Sudahlah qalil sedikit, lalu kasar lagi, dipotong lagi. Sudah kasar tab'id lagi, dibagi lagi. Sudah tab'id itu tidak milik kita pula. Mau apa Pak mau? Banyak orang profesor hebat, tapi di hari tuanya pikun dia Pak. Bukti. Titipan sama dengan harta tuh. Ada orang di masa mudanya jenius hebat, tapi di akhir tuanya Pak, namanya pun tidak ingat dia. Ya nak, bukti Allah berikan, bukan kita punyai. Yang namanya Allah berikan, ambil aja nanti Pak mau yang beri itu. Nah itu Pak. Itu makanya guru saya sekarang katakan, selagi ilmu itu engkau miliki, maka ikat dia dulu. Ketika nanti engkau sudah tidak memiliki dia, orang lain bisa mengambil yang kau ikat itu. Apa maksudnya itu? Tuliskan dulu apa yang ada pada ingatanmu. Setelah kau dah ingat lagi, nanti orang bisa membaca apa yang ada di ingatanmu lewat tulisanmu. Itu makanya seorang alim itu Pak, ibadah yang paling besar bukan tahajud, menulis. Orang alim bukan tahajud. Kalau tahajud untuk inyus surang saja Pak. Mati dia, habis Pak tahajudnya. Tapi kalau dia menulis, mati dia sampai ribuan tahun, sampai hari kiamat tetap pikirannya ada. Karena ilmu ini titipan. Titipan itu langsung dibagi. Cara membaginya, kalau tidak diajarkan, tuliskan. Itu Pak. Ada di video kan kayak gini tuh Pak. Ini bagian daripada... Kalau kisah di FB medsos itu, termasuk di saya itu. Ini baca itu, kronologis pribadinya. Ya ada Pak. Iya betul. Itu bagian pada ilmu yang diberikan Allah akhirnya, dan dia sampaikan. Tulis. Makanya diikat itu Pak, hewan itu. Bahasa guru saya begitu. Teranak itu kabek. Iya memang itu tadi rekam. Iya. Zaman kini kan tinggal buka lagi di YouTube nanti. Nah, jadi begitu Pak. Kalau kita sengaja melawannya Pak, betul. Pasti kita. Bahwa kita belum mampu melaksanakannya itu lain soal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Tapi kalau kita mengatakan ini tidak cocok, nah, itu yang fasik namanya, Pak. Kita tahu ini hukum Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang paling tahu dengan apa yang paling cocok untuk makhluknya. Lalu kita mengatakan ini hukum tidak cocok di negara ini. Fasik. Bahwa dia belum mampu melaksanakan itu lain soal. Karena kita bukan negara Islam. Ya, hukum potong tangan, ya kita bukan negara Islam. Tapi mengatakan hukum potong tangan tidak cocok untuk manusia, fasik. Hukum cambuk, rajam, cambuk bagi pezina. Ya, kita belum melaksanakannya itu lain soal. Tapi mengakui kalau hukum ini salah, ya tidak pantas di sini, fasik dia, bukan hanya fasik lagi itu, Pak. Kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kafir mereka tuh, Pak. Langsung kafir tuh, Pak. Ya. Bahwa kita belum mampu enggak ada masalah tuh, Pak. Kan ya enggak tutup kita lah di akhirat nanti. Karena kita tidak hidup sendirian. Karena kita hidup di bawah kuasa orang tuh. Itu lain soal. Kalau kata kafir itu kalau mati itu bisa diulang. Ya, kalau tobat saja yang itu tuh, Pak. Nah, itu tobat saja. Ya. Ini seluruh ilmu, Ustaz. Seluruh ilmu, Pak. Kalau resep ayam goreng bisa dibagi. Nanti simpan resep. Itu enggak boleh itu, Pak. Itu raja dapur. Itu. Sarung goreng resepnya. Itu enggak boleh itu, Pak. Itu enggak boleh menyembunyikan resep itu enggak boleh, itu sama Tuan Krab tuh, Pak. Tuan Krab kan resep Krabby Patty itu tidak ada yang boleh tahu, Pak. Ya. Sampai plankton harus menyamar dengan berbagai macam cara untuk mengetahui resep ini kan, Krabby Patty ini. Yang hanya tahu itu hanya SpongeBob saja. Ya. Yang boleh tahu itu SpongeBob saja, tapi SpongeBob ini orangnya kan pelupa, Pak. Jadi dia kasih tahu resepnya ke SpongeBob itu berani Tuan Krab, karena SpongeBob ini bodoh orangnya. Tidak bisa pula menguraikan resep. Kalau ditanya oleh plankton, dia pun ngawur juga jawabannya. Makanya plankton memakai berbagai macam cara untuk mengungkap resepnya Krabby Patty. Jadi tidak boleh Pak sembunyikan resep itu. Nanti kalau ditanya harus dijawab. Iya, kasih tahu. Kalau mati nanti Bapak makan kubur ilmu itu. Ya. Kalau ditanya pasti kan dijawab. Tapi di bawah apa lu? Contohnya itu jangan contohnya. Kalau orang yang bagus enggak ada dua. Ditulis sama lo. Ya, kan siapa yang menyembunyikan ilmu itu dari Allah, toh? Kan pemberian ilmu itu bagian daripada nikmat Allah. Ya. Nabi Sulaiman kan begitu tuh. Haza min fadli rabbi. Ya, ilmu ini karunia Allah untuk saya. Tak boleh ada hak paten dalam agama, Pak. Paten itu hanya milik Allah. Hak paten apa? Kalau apa gimana, Ustaz? Ada yang mengatakan kalau kayak subscribe itu ada namanya subscribe katanya, Ustaz. Jadi kan ilmunya dibagi, tapi waktu ilmunya dibagi itu dibilangnya jangan lupa subscribe, like and share, like. Itu tuh ada yang membahasnya itu masuk kategori mengemis gitu, Ustaz. Gimana tuh, Ustaz? Iya. Kalau share kan? Tapi karena kan ada jadi juga Iya. Ya, kan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat orang. Apa niatnya? Rata-rata YouTuber sekarang kan itu apa yang diberikan itu pasti ada maunya gitu kan. Misalnya berbagi itu enggak ada makan siang gratis gitu lagi itu digital. Itu kaum marginal. Ada jadi kalau orang share mungkin secara misalnya dari hati langsung mungkin aman, Ustaz. Tapi kalau kan
Anda mulai ada materi ini, jangan lupa share dan like dan subscribe. Jangan lupa kirim ikan. Ustaz, kalau dalam ilmu, kalau tidak meminta, tidak wajib, Ustaz. Apakah masalah? Ya. Meminta, ketika dia nyocuacu saja, antara dia tidak dia. Ya, yang ada dalam Al-Quran kan wa ammasaila fala tanhar. Kalau ada yang meminta kepadamu, ya jangan kau abai ke dia. Yang dia minta tu kasih. Walaupun dia datang minta tu pakai onta kata Nabi. Kalau kita pakai naik mersinya misalnya. Ya namanya dia minta berarti dia perlu kasihlah. Kalau misalnya postingannya bagus kita like tuh lebih baik di like. Postingannya memang bagus itu. Ya itu hak kita mau like mau share kan tidak ada masalah tuh. Ya, tuh. Makanya amal orang tergantung niatnya saja tuh. Untuk apa dia melakukan itu. Ya. Ya kan tidak selalu kita harus memvonis orang yang ini tidak ikhlas. Ya, Pak. Sama juga Pak, misal salat. Untuk apa Pak salat? Kalau tidak ada surga mau salat tidak kita Pak? Tidak ada surga lah Pak, mati-mati habis itu. Mengal semuanya mabi berkatu semua. Mabi umur saya salat kau mah. Jadi dalam penemuan itu baru misalkan ya, zaman ini banyak orang saya menemukan alat sesuatu alat yang menopang kehidupan dan itu dipakai dengan teknologi. Karena paten itu ujung-ujungnya duit. Si apa kan temuan rumah figuran siapa Ya, kan pasti ujung-ujungnya duit kan. Makanya buku itu kan ada hak patennya namanya. Itu supaya tidak diciplak orang, tidak, ilmu itu bukan milik kita. Untuk apa kita merasa memiliki ilmu? Itu makanya ilmu itu langsung dibagi sajalah. Makanya ulama-ulama dulu itu Pak, tidak mau menuliskan namanya pada buku yang dia tulis. Yang menuliskan nama itu murid-muridnya nanti. Dia sendiri tidak ada punya nama di situ. Makanya karya-karya zaman dulu Pak, tidak tahu kita siapa yang mengarang tuh Pak. Iya. Dia begitu Pak. Mereka tidak mau menyebut nama mereka. Biarlah ini ilmu berkembang dan mereka Allah saja yang catat. Tidak mau mereka menulis namanya tuh Pak. Bahkan ada sebuah riwayat, sebuah cerita ini walaupun kita bisa percaya atau tidak Pak ya. Itu ada kitab namanya apa ya, Matan Al-Jurmiyah kalau tidak salah. Itu Pak setelah ditulis oleh pengarang itu direndam dalam air Pak. Bila tintanya hancur berarti bukan dia tidak ikhlas. Maka hilanglah, biarlah hilang. Karena dia tidak ikhlas. Ternyata direndam Pak utuh. Dia ingin menguji saja ini ikhlas atau tidak. Nah, itu sampai begitunya orang ya menguji Pak dirinya. Karena menulis itu Pak amal yang besar Pak. Andai pun Bapak ambil, misalnya saya tulis nih, Bapak ambil tulisan saya itu, Bapak ganti dengan nama Bapak, yang dapat pahala tidak Bapak, tetap saya sampai hari kiamat. Walaupun Bapak yang punya nama di situ. Karena Allah Maha tahu siapa yang menulis, kan? Itulah orang-orang ulama-ulama dulu begitunya Pak. Tidak pusing mereka. Mereka tidak kasih nama buku mereka, lalu orang lain nanti ambil Pak, dikasih nama buku itu dengan nama mereka. Tetap yang dapat pahala itu yang nulis itu, bukan yang pakai nama. Mereka banyak cari pahala Pak, tidak cari populer. Tidak cari untung dunia. Itu bedanya ilmuwan dulu dengan ilmuwan sekarang. Inilah apa salat yang apa cari keridhaan Allah tuh. Tapi apa ingin masuk surga kan? Itu bonusnya surga itu. Bapak Ibu yang bapak-bapak yang salat karena ingin masuk surga, ikhlas enggak? Ikhlas. Lalu kalau kita ingin masuk surga, salat tidak ikhlas, tetap ikhlas. Sama juga Pak, jadi YouTuber, dia misalnya membuat konten dakwah. Dia niatnya karena Allah, tapi di situ ada keuntungan pendek, ambillah keuntungan pendek itu. Makanya kata Allah, boleh Pak, kata Allah wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, carilah akhirat, tapi walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian duniamu. Kamu hidup di situ. Ambillah keuntungan dunia itu. Tidak haram itu Pak. Jadi masa iklan-iklan yang si abang tadi itu
Enggak, itu bonus namanya. Ya, Pak. Makanya kata Allah kan begini, Pak, mangkana yuridu harsal akhirah. Siapa yang mencari untung akhirat, maka nazid lahu fi harsi, di surah Asy-Syura ayat 20 tuh, Pak. Allah tambahkan untung dunia untuknya. Tidak salah kan? Kalau kita mencari akhirat, kata Allah untung akhirat, Allah akan berikan untung dunia. Berarti kita boleh mencari dunia, ya, ketika kita mencari akhirat, karena Allah sudah sediakan dunia otomatis di situ.